kali ini gua mau buat kontennya gua mau ngepep selama berjam-jam selama liquidnya habis. Oke boy, kira-kira kuat gak gua sampai berapa menit gua ngepep waktunya. Udah mulai mual boy, 24 menit ya. Sampai kapan gue bertahan ngepep? No skip. You know, I do know. Panas boy. Kira-kira meledak gak nih pepnya? Kita buktikan sama-sama ya boy. Ini baterai segini-segini nih. Ya. Sampai berapa lama nih bertahan namanya pep buat peppers, buat yang ngepep atau pot. Gue nggak bisa bikin bulat-bulat, cuman bisa gitu aja. Isi lagi boy, sampai bertahan berapa lama? Karena kan kabar-kabarnya hoax-hoaxnya kalau pep ini atau rokok elektrik gitu tuh kan banyak yang meledak. Kita buktikan sekarang boy, berapa jam waktunya. Airnya udah mulai habis. Sudah mulai mengembun ternyata. Keluar hidung cuman satu ternyata. Kita lihat bos sama-sama berapa sekon atau berapa detik atau berapa menit kira-kira asapnya habis di mulut. Oke. Jadi buat yang rokoknya boros boleh kita imbangi dengan ini, dengan pep. Ini hanya sekedar sharing aja. Ya ini gua udah ngerasain sekitar 3 tahun boy.
Yuk kita lihat lagi. Ini di waktu shotcount atau detiknya di 24. Ke 53 sekian boy. Kurang lebih berapa detik itu? Jadi kalau kita ngerokok kurang lebih 1 bungkus, dia lari ke kepala kita agak pening muter-muter. Cuman kalau vape ini dia nggak kepala bosku, tapi agak mual dia. Nanti boy. Kalau nunggu di bawah sih kuncinya nih, gua kunci gua kasih ke lu. Gua kunci gua kasih ke lu di bawah, lu nunggu di mana? Jadi nge-vape ini nanti gua kasih bawah lu nanti berapa? Gak usah, ntar aja. Ya udah, nanti gua ya. Ntar aja jam 1. Nah jadi kalau nge-vape ini boy, jadi dia kalau rokok 1 bungkus dia palanya pusing, tapi kalau nge-vape ini kalau misalnya dianggap sebungkus itu dia cuma mual, nggak pening palanya. Jadi ini buat kita ngerek, buat kita ngirit rokok, buat para rokok berat, buat para perokok pecandu rokok. Karena rokok semakin mahal, jadi kita imbangi dengan vape yang penting ngebul ya pora. Karena zaman sekarang semakin semua ekonom duit makin meningkat, serba mahal. Kencing juga biasanya 1.000 sekarang 2.000, ngisi ban biasanya 500 sekarang 2.000. Karena apa? Wajarlah kalau misalnya dinaikin ya, karena faktor semuanya memang mahal, bensin mahal, lampu mahal, jadi semua harus naikin. Kita harap maklum aja bosku. Jadi kita sebagai manusia yang punya akal sehat, yang punya pikiran, kita harus bisa manage. Yang penting orang kelaparan, yang penting iso ngebul, yang penting iso bahagiakan keluarga ngono ya pora. Pastikan terus kita pentokin sampai baterai ini habis, ya kan? Sampai berapa lama habisnya ini, sama berapa menit. Ini vape yang 200 watt. Kalau misalnya 90 watt mungkin di waktu 3 menit dia sudah habis bosku. Jadi modelnya seperti ini dia. Dia bukan api yang kita isap istilah asap. Dia embun seperti kita nyeri mensetrika ya kan bosku tuh. Jadi seperti itu bosku. Sekali lagi buat yang para nge-vape, yang para ngerokoknya yang boros, yang pecandu rokok, kita mencoba memanage irit selagi kita bisa gitu bos. Sekarang posisi gue di apartemen Menara Jakarta bosku. Kuncinya aja dia emas 2 gram.
tadi bosku. Menara Jakarta kuncinya aja emas. Emas. Tuh. Nggak percaya bos. Ini kan ada magnetnya nih. Dia kalau misalnya itu harusnya dia lengket. Nah itu. Entah kenapa gua nggak ngerti boy. Tapi ya karena ini Menara Jakarta satu kamar aja per itemnya aja bisa. Itu bos. Yuk kita akan terus sampai berapa waktunya. Sekarang sudah menunjukkan 11 menit 32. Sampai kapan baterai ini akan habis, sampai kapan gua kuat untuk menahan asap gua tampung. Mungkin kalau itu dua-duanya udah penuh. Kalau mual bosku. Tapi kita jajah sampai di mana, efeknya seperti apa, kita ngepep baik atau tidak buat kita, ya kan, buat pecandu rokok. Ini sangat panas sekali bosku. Tuh, buat kawan-kawan, yuk kita yang pecandu rokoknya, percaya sudah mual, airnya sudah habis. Sampai di mana gua kuat. Kalau misalnya orang rokok, coba kita buat perokok candunya, kita jajal waktu habiskan satu bungkus itu dalam sekian batang, gitu kan? Apa yang kita rasa, apa yang kita nggak enak, karena ngepep ini identiknya dia haus bosku. Tapi kalau rokok itu ya haus juga sih, tapi dia nggak mual. Kalau ini agak mual, tapi itu mual karena kita berlebihan. Nah gitu, ya sama aja rokok juga kalau berlebihan kan seperti itu. Tapi gua udah hampir 3 tahun mencoba ini, ya alhamdulillah nggak ada efek apapun gitu, jadi normal aja. Dikit lagi bosku, baterainya menitnya sudah menunjukkan ke 14 menit bosku. No. Sudah mau muntah bosku. Coba sampai kapan ini akan bertahan sampai gue muntah bosku? Bagaimana bosku? No. Cara yang baik ngepep, lebih baik rokok atau ngepep, ya kalian yang menilai. Kalau saya merasakan ya selama ini ya lebih enak ini sih.
ada sensasinya lah, ibaratnya seperti itu. Jadi rokoknya asapnya mulai lapa juga. Dan bedanya kalau rokok, kalau vape itu kalau kita kumur gini, kayak kita kumur air, itu giginya nggak linu, nggak apa namanya, rasa seperti apa gitu, nggak ada rasa. Tapi kalau rokok, kalau kita kumur asapnya rokok itu gigi kita seperti kayak linu, kayak enak gitu, pahit. Kalau ini enggak. Dan gigi gua selama gua ngepep, alhamdulillah agak putihan bosku. Dia tidak menguning. Kalau rokok kan dia menguning, tapi kalau ini tidak bosku. Ya sudah menunjukkan 16 menit bosku. Edit gue sudah melelet-lelet, sudah mual-mual bosku. Masih sisa. Nah, dan juga kelebihan nge-vape ini bosku, kalau rokok bibir kita itu hitam, tapi kalau nge-vape ini bibir gua yang tadinya hitam sekarang agak berkurang lah hitamnya, istilahnya agak merah-merah dikit. Itu kelebihannya dari vape sih ya, yang selama ini gua rasa gitu. Dan juga nge-vape ini bawaan kita tidak ngantuk. Nah, bagi kawan-kawan yang perokok pecandu atau ya, perokok berat lah. Jadi rokok itu kan mengepekkan dia, istilahnya kita tuh ngantuk banget gitu, istilahnya bawaannya pengen gitu istilahnya. Jajal sih buat kalian pecandu rokok atau perokok berat, 1 menit atau 2 menit kita ngerokok sebatang 2 batang lah, pasti rokok kita bawaannya ngantuk berat gitu. Kalau ngopi itu udah ngantuk. Nah, kalau vape ini tidak bosku, itu bedanya dia. Kita tidak terasa ngantuk atau segala macam, efeknya ya nggak ngantuk lah gitu. Dan kopi juga agak berkurang gitu. Oke, buat kawan-kawan, sekali lagi karena kita sayang istri, sayang suami. Nah, tapi ini bosku, seboros-borosnya harga per item itu 100.000. Nah, selama gua menghabiskan itu kurang lebih 2 minggu lah. 100.000 itu 2 minggu gitu loh. Mau kalau orang yang merokok beras ya mungkin ya bisa aja, temen nggak mungkin bosku. Gua aja selama nih udah 15 menit ya kan. Nah, itu ya masih nggak terlalu kurang banyak gitu kan gitu. Jadi ya menurut gue ya gue termasuk irit gitu bosku, di kalau misalnya rokok sebungkus 20.000
Bahkan kalau ada perokok berat itu tuh sekitar 2 bungkus itu kalau harga sekarang 50.000 ya kan, 50.000 berarti sehari 50.000, besok 50.000, 100 bosku. Bagaimana kita secara logika kan, 100.000 sedangkan ini 100.000 2 minggu, paling kita lama seminggu lah, paling boros-borosnya perokok itu 1 minggu atau ngepep itu 1 minggu ini. Nah kalau kita rokok 50.000 sehari, besoknya 2 hari, kalau kita 5 kali 300.000 berarti kan setengahnya seperti itu. Kan gue pikir berkurang. Jadi kalau misalnya buat kawan-kawan yang rokok berat, kalau pengen belajar mencoba untuk ngepep, nah ini kalau punya gua nih harganya kurang lebih 400 atau 500.000, yang murah-murah aja, yang premium. Kalau ada yang juga yang 90 watt, kalau ini kan 200, harganya 400 atau 500. Kalau yang 90 watt itu kurang lebih 100.000, 90 lah gitu loh. Kita untuk pengepep mula atau rokok pemenang. Ini kalau ini dia kenapa 200, ininya koilnya 2 bosku. Nah kalau yang 90 itu cuma 1 gitu. Kita ngobrol santai, ngobrol bareng bersama Pepes, you know. Di buat kawan-kawan yang di sana, nah, karena zaman ke zaman, waktu ke waktu, bulan ke bulan, tahun dan ke tahun, fasilitas ekonomi kita semakin naik, you know, serba mahal, you know, serba mahal lah pokoknya ya kan. Jadi kita sebagai manusia yang terdidik, sebagai manusia yang mempunyai akal sehat, kita wajib untuk memanage ekonomi kita sebaik-baik mungkin. Nah seperti itu, contoh, anggap aja gua lah, gaji gua sehari 100 bosku, sehari 100. Nah kalau kita misalnya merokok harga 25.000 ya kan, itu kita irit-irit lah 25.000, berarti 75.000 bosku ya kan. 75.000 yang kita dapat itu belum bensin kita ambil lagi 10.000 bosku, berarti 65.000. Belum atau sayurannya bosku gitu kan. Dalam kita misalnya ngerokok, kayak gua kan bawa nasi itu tuh dari rumah, kalau bahasanya bontot. Nah jadi itu kurang lebih kita 10.000 lah, anggap kita perkecil, 20.000 ditambah 2 berarti kan sudah 45.000. Sisanya berarti berapa bosku? 55.000 dalam sekali kita keluar, itu 55.000. Sisanya 55.000 dikali 20 hari ya kan, kurang lebih seperti itu. Sudah berarti 1 juta seminggu gitu bosku. Belum kredit ini, kredit motor kalau kita misalnya angsuran kita itu tuh sebulan itu tuh kurang lebih 600 atau 700, berarti dalam sehari itu kita harus menabung kurang lebih 30.000. Nah ya kan, 30.000 itu harus kita nabung. Nah 30.000 diambil 25 berarti sisa 15.000 bosku, sisa 15.000 itu adalah tabungan real kita, belum tentu yang lain-lain yang berapa. Jadi buat kawan-kawan, karena kita akan mencapai global krisis ya, bagaimana istilahnya, faktor ekonomi, semua kita lagi perang elektro, sosmed, sosial media. Jadi buat kawan-kawan, ayo kita partisipasi, saling mengingatkan, memanage ekonomi yang benar. Karena gua ngerasain saat ini, gua ya itu tadi,
gue terasa seolah-olah semakin menyempit ini apa namanya istilahnya waktu ini, semakin perjalanan ini berliku-liku sangat pahit itu loh. Kalau kita melihat artis-artis lain atau youtuber lain, aduh kayaknya lihat beli mobil ini beli mobil, kadang-kadang bukannya kita iri atau kadang-kadang itu tuh mengucap sendiri subhanallah astagfirullah bagaimana, kenapa yang kita rasakan seperti itu tidak mungkin gitu, boro-boro mau beli mobil atau motor gitu, ngisi perut aja itu udah syukur gitu loh ya. Jadi seperti itu. Jadi buat kawan-kawan, ayo kita saling manage, saling dukung supportnya bagaimana kita memerangi krisis global ekonomi segala macam sosial media. Kenapa? Kota sekian, bla bla sekian, listrik sekian, semua harus kita perhitungkan bosku. Jadi buat kawan-kawan yang di sana, mari kita saling bantu, saling support bagaimana untuk memperjuangkan negara kita, memperjuangkan kemiskinan, memperjuangkan kemakmuran, memperjuangkan keadilan dan sosial, ya kan, bukan sosial media tapi sosial. Jadi buat kawan-kawan, ayo kita saling bantulah, saling support. Karena ibaratnya keluarga itu, kalau kita susah hanya keluarga yang bisa membantu, kalau kita sakit hanya keluarga yang bisa peduli. Nah seperti itu ya, seperti itu juga negara kita, negara Indonesia kita ini. Saat masyarakat kita miskin, negara kita susah, hanya masyarakat Indonesia lah, negara kita inilah yang akan bisa membantu kita satu sama lain, bukan negara orang lain, bukan negara orang lain yang bisa membantu, tapi negara kita sendiri sangat membantu sekali yang peduli. Negara lain tidak akan peduli dengan kita bosku, tapi negara kita lah harus kita mengerti bahwasanya kepedulian itu ada gitu loh. Karena kita lagi mencapai namanya krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial, krisis peduli, krisis kejujuran, semua sekarang kita itu lagi krisis gitu. Jadi bukan krisis ekonomi aja, semua krisis, karena gue pribadi bukan orang politik, gue pribadi bukan orang yang berkepentingan, gue pribadi bukan orang yang punya jabatan, gue pribadi bukan orang yang dipandang, tapi gue di sini pribadi orang yang susah, orang yang jauh dari kata makmur, orang yang jauh dari kata nikmat, orang yang jauh dari kata bahagia, orang yang jauh dari kata serba ada. Karena gue susah, gue di lingkungan orang-orang susah, jadi gue paham dan gue tahu. Di sini gue hidup di proyek 300 sekian, hampir 1000 manusia di sini kerja proyek, berarti kan hampir orang proyek ini belum tentu susah kalau dengan, karena apa? Di dunia ini, di negara kita ini orang proyek, orang sipil itu kurang lebih sekian berapa puluh persen, kita katakanlah 30% orang pekerja proyek, kerja sipil ya kan. Dengan rata-rata itu gaji itu kurang lebih 100. Nah, 100 itu dengan pengeluaran kita, pemasukan atau istilahnya kita beli bla 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 itu tuh kan tidak sesuai dengan berapa persen sih pengeluaran kita dengan pemasukan kita kan gitu loh. Pemasukan kita hanya 100% dan pengeluaran kita kurang lebih 40 sekian persen. Karena apa? Kota harus dibeli, bensin harus beli, rokok harus beli, bla bla bla, semua harus dibeli, semua kebutuhan itu harus kita beli ya kan. Jadi buat kawan-kawan di sana sebangsa dan tanah air, gua orang susah, gua orang nggak punya, gua orang proyek, kita mengajak satu sama lain buat orang proyeknya, buat orang ini saling kita support, ayo kita saling bantu, tunjukkan kepada negara bahwasanya kita adalah yang terbaik, tunjukkan bahwasanya kita
orang proyek, orang kuli punya track record yang baik untuk bangsa dan negara ini gitu kan. Yang bangun Monas siapa? Masyarakat. Yang bangun gedung DPR itu masyarakat. Apa? Tanpa perannya masyarakat, tanpa perjuangan. Jadi apa ya bahasanya? Orang kuli proyek ini ikut andil dalam perjuangan negara dan kebangsaan Indonesia ini. Kenapa seperti itu? Ya nyatanya semua istana, semua gedung, semua apartemen yang ada di Jakarta ini masyarakatlah yang membantu, masyarakatlah ikut berjuang. Tanpa masyarakat tidak akan terbangun, tanpa orang susah tidak akan bangun. Jadi buat orang-orang proyek jangan kecil hati, tetap tanamkan di sini, kita tetap berjuang, kita di sini tetap membela negara kita. Tentara mempertahankan negara, polisi mempertahankan masyarakat, dan kuli adalah mempertahankan para pejabat. Negara rakyat kecil inilah yang membela mereka, anggota DPR, polisi, tentara segala macam. Mereka, kita ini orang rakyat kecil ini membela mereka. Gitu deh, ya kan, bosku. Jadi buat kawan-kawan selalu tetap semangat. Mungkin tidak saat ini, suatu saat kita akan menggapai semua kebahagiaan itu. Terus bosku. Gua udah gak kuat bosku. Waktu menitnya sudah menunjukkan ke 31 menit bosku.